Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MI2E, kelompok 7 akan mempresentasikan artikel ilmiah. Kelompok kami terdiri atas Arianda Ilham-Nugraini, Erina Septianti, Eva Monika Septiana, dan Irva Putri Vinisha. Untuk struktur artikel, ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Untuk judul artikel yang pertama, kami mengambil judul artikel pembuatan aplikasi antarjemput laundry berbasis web service pada platform Android Object. Untuk objek penelitiannya, yaitu aplikasi antarjemput laundry. Next. Untuk selanjutnya ada abstrak. Di dalam abstrak terdiri latar belakang, yaitu bisnis laundry yang telah menemukan pangsa pasarnya mengharuskan para pengusaha laundry memiliki strategi bisnis yang tepat, seperti menyediakan layanan antarjemput laundry. Di sisi lain, banyaknya pengguna perangkat bergerak Android di masyarakat membuktikan bahwa Android merupakan platform yang lebih disukai oleh masyarakat. Yang kedua, ada metode. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi pustaka dan bimbingan, perancangan, serta pengujian. Lalu ada hasil penelitian. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi antarjemput laundry pada platform Android. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erina Septianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Hani. Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Bisnis laundry sebagai bisnis yang berjalan di bidang jasa yang dirasa akan lebih mudah apabila memasukkan unsur teknologi dan informasi di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, muncullah ide untuk membuat aplikasi antarjemput laundry yang digunakan oleh kurir pengantar dan penjemput laundry untuk mendata pakaian masuk dan mendata pelanggan baru secara tepat waktu untuk dikirimkan kepada admin. Selanjutnya di dalam pendahuluan terdapat teori-teori pendukung, yaitu aplikasi antarjemput, usaha laundry, Android, Java, XML, web service, basis data, dan MySQL, CAD, dan juga Google Maps. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat sebuah metode. Dalam tahap ini menggunakan metode Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD, yang berisikan perencanaan kebutuhan, pengembangan, dan juga implementasi. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah pembahasan yang terdiri dari 3, yaitu perencanaan kebutuhan, proses desain, dan juga implementasi. Perencanaan kebutuhan memiliki 2 komponen, yaitu mengelola data pakaian yang akan masuk laundry dan juga mengelola data pelanggan. Yang kedua, terdapat proses desain, yang dimana proses desain dilakukan terhadap suatu sistem setelah perancangan melakukan analisis untuk mengetahui spesifikasi atau kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, terdapat implementasi, yaitu pengimplementasian desain ke dalam bahasa pemrograman pada aplikasi antarjemput laundry ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Selanjutnya di sebelah terdapat diagram alir menu login. Selanjutnya terdapat sebuah kesimpulan, di mana aplikasi antarjemput laundry pada platform Android yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan akses basis data melalui web service sudah dapat digunakan untuk mendata pakaian yang masuk dan keluar laundry, maupun mendata pelanggan yang akan menggunakan jasa laundry secara tepat waktu. Yang kedua, aplikasi Android antarjemput laundry pada platform ini yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan dengan akses basis data juga sudah efektif untuk melakukan pendataan pakaian dan pendataan pelanggan. Aplikasi ini juga telah menghasilkan sistem yang efisien, yaitu bahwa pengusaha laundry bisa melakukan aktivitas bisnisnya dengan lebih singkat. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian kotak hitam, aplikasi sudah berjalan dengan baik, dengan semua tombol dapat digunakan dan menampilkan tanggapan sesuai yang diinginkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eva Monika. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai saran dari artikel
Pertama, untuk saran yang pertama yaitu aplikasi antarjemput laundry sebagai aplikasi pendukung proses bisnis ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membangun aplikasi yang berbeda platform. Nah, untuk saran yang kedua, aplikasi antarjemput laundry sebagai aplikasi pendukung proses bisnis ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membangun aplikasi yang menggunakan basis data selain MySQL agar dapat dibandingkan kinerjanya. Next. Nah, untuk judul artikel yang kedua yaitu aplikasi Android Halo Berita dengan metode MADLC. Nah, pada objek penelitian pada judul artikel kedua ini yaitu aplikasi Halo Balita, di mana topik kajiannya yaitu aplikasi Android dengan metode MADLC. Next. Nah, untuk selanjutnya struktur yang pertama yaitu abstrak, di mana latar belakang dari abstrak sendiri yaitu neonatologi semakin menjadi penting pada saat ini. Banyak variasi penyakit dan kelainan pada anak yang juga semakin banyak, sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari semua masyarakat, khususnya orang tua. Pada aplikasi ini dirancang memenuhi agar dapat lebih memahami ilmu tumbuh kembang anak. Perkembangan teknologi saat ini semakin cepat. Sebanyak 43% masyarakat di Indonesia memiliki smartphone. Nah, untuk metodenya, metode MADLC terdiri dari tahapan identifikasi, tahapan desain, tahapan development, tahapan prototyping, tahapan testing, tahapan deployment, serta tahapan maintenance. Nah, untuk hasil penelitiannya, yaitu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu orang tua untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dan neonatologi. Next. Nah, untuk struktur yang selanjutnya yaitu pendahuluan, di mana latar belakang salah satu tugas utama dari Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan status kesehatan anak, khususnya pada bayi dan balita. Masih tingginya angka sakit serta angka kematian yang terjadi pada usia tersebut memerlukan perhatian serta dukungan dari semua lapisan masyarakat. Kendala dari usaha tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat pada kesehatan, deteksi dini penyakit pada anak, serta bagaimana merawat anak di rumah. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu banyak orang tua tidak tahu bagaimana memperhatikan proses tumbuh kembang anaknya. Untuk yang kedua yaitu susahnya mencari informasi referensi tentang tumbuh kembang anak yang update. Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu banyak orang yang lupa mencatat perkembangan gizinya ataupun keluarganya, di mana teori-teori pendukung dari pendahuluan ini yang pertama adalah Android, yang kedua adalah tumbuh kembang, yang ketiga adalah MADLC. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irva Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Eva, yaitu mengenai metode. Metode penelitian yang digunakan pada tahap pengembangan aplikasi mobile ini adalah MADLC atau Mobile Application Development Lifecycle Model yang terdiri dari 7 tahapan pengembang. Yang pertama yaitu Identification Phase adalah tahapan analisa. Yang kedua Design Phase X yaitu dilakukan perancangan desain storyboard. Dan yang ketiga Development Phase di mana dilakukan pembuatan program. Yang keempat prototyping phase, di mana dilakukan pengecekan fungsi pada setiap baris program. Kelima, testing phase, yaitu dilakukan pengujian program. Yang keenam, deployment phase, yaitu aplikasi akan dipublikasikan. Dan yang terakhir, yaitu maintenance phase adalah pemeliharaan aplikasi secara berkesinambungan. Next. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian serta analisa dan proses desain perencanaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan aplikasi Android Diary Kesehatan dan Tumbuh Kembang pada Anak dapat mempermudah orang tua untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Next. Saran yang pertama, perlu pengembangan pada aplikasi menjadi multi-platform, tidak terbatas pada sistem Android sehingga dapat memberikan manfaat bagi user dan masyarakat.
Yang kedua, keamanan sistem dan keamanan data user harus lebih ditingkatkan karena sistem ini menyimpan seluruh data kesehatan user. Yang ketiga, aplikasi ini dapat berkembang ke arah yang lebih profesional atau didukung oleh layanan konsultasi dokter untuk dapat menyediakan informasi yang lebih baik, khususnya riwayat periksa anak. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.